Indonesia, Nusa Tenggara Timur, kita berjumpa dalam acara dialog interaktif untuk kesempatan malam hari ini. Dan tepatnya Jumat 27 Maret 2015, kita mengangkat sebuah tema yang tentu saja ini berkaitan sekali dengan kehidupan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Ada kaitannya dengan iklim yang sedang terjadi saat ini, bahkan perakiraan iklim yang akan terjadi nanti. Nah, tema yang kami angkat malam hari ini adalah perakiraan musim kemarau 2015 dan hubungannya terhadap tingkat kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya pemirsa, kita tahu masa transisi antara musim hujan dan musim kemarau tentu berdampak sekali terhadap para petani ya, baik itu musim tanam maupun juga berdampak terhadap ketersediaan pangan masyarakat. Nah, karena itu informasi tentang iklim ini sangat penting. Kami menghadirkan 3 narasumber untuk kesempatan malam hari ini yang akan berbincang-bincang seputar tema yang kita angkat, dan tentu saja pemirsa Anda juga nanti dapat berkontribusi untuk bersama-sama memberikan masukan, pemikiran, saran maupun juga kritikan terkait dengan tema yang kami angkat saat ini. Ya, ketiga narasumber kami pada malam hari ini, yang pertama adalah Kepala Stasiun Klimatologi Lasiana Kupang, Bapak Yuli Setianto STP. Selamat malam Pak Yul, apa kabarnya? Baik. Terima kasih. Dan yang kedua narasumber kita adalah Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Insinyur Gede Adi Wiratma. Selamat malam Pak Gede. Malam. Ya, apa kabarnya juga Pak Gede? Baik. Ya. Dan pemirsa, kami juga menghadirkan pada malam hari ini Kepala Bidang Bina Program dan Bina Teknik pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Muhammad Tanu ST. Selamat malam Pak Muhammad. Selamat malam. Senang bisa bertemu kembali di studio TVRI Nusa Tenggara Timur. Ya pemirsa, ya ketika kita ingin mendapatkan informasi banyak tentang iklim, tentu Stasiun Klimatologi Lasiana adalah tempat yang tepat bagi Anda. Ya, ini merupakan salah satu bagian dari BMKG yang akan menginformasikan tentang iklim yang ada di Nusa Tenggara Timur. Baik, sebelum kita berbincang-bincang dengan ketiga narasumber kita terkait dengan tema kita sekali lagi, perakiraan musim kemarau 2015 dan hubungannya terhadap tingkat kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, kita akan mendapat penjelasan terkait dengan musim yang sedang terjadi di Nusa Tenggara Timur saat ini. Ada salah seorang forecaster kita yang akan menjelaskan kepada kita bagaimana situasi iklim di Nusa Tenggara Timur, perakiraannya di tahun 2015. Saya akan mempersilakan Mbak Vera Adrianita, SSI, MSI untuk menjelaskan iklim yang ada saat ini. Silakan. Terima kasih Mbak Ina. Saya dari Stasiun Klimatologi Lasiana Kupang akan menyampaikan informasi mengenai perakiraan musim kemarau 2015 dengan hubungannya terhadap tingkat kekeringan di Nusa Tenggara Timur. Yang melatar belakangi diseminasi ini adalah isu-isu aktual yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, bahwa kekeringan itu terjadi hampir setiap tahun di Nusa Tenggara Timur. Dan ini sangat berdampak di bidang pertanian maupun pengairan. Dan kami bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang mempengaruhi iklim dan musim di Indonesia, yaitu yang pertama adalah El Nino dan La Nina, kemudian ada dipolmut, ada suhu permukaan laut di wilayah Indonesia, dan yang keempat adalah angin monsun sendiri. Untuk El Nino dan La Nina, El Nino merupakan fenomena global dari sistem interaksi atmosfer yang ditandai dengan menghangatnya suhu permukaan laut di ekuator Pasifik Tengah. Dan ditandai pula dengan anomali yang bernilai positif, yaitu lebih hangat dari rata-ratanya. Fenomena El Nino ini berpengaruh terhadap Indonesia jika suhu muka laut di Indonesia juga lebih dingin dibandingkan suhu di ekuator Pasifik Tengah. Dan sebaliknya, jika La Nina kebalikan dari El Nino sendiri, yaitu kondisi di mana
kondisi di mana di suhu permukaan laut di ekuator Pasifik Tengah lebih dingin sehingga akan mempunyai pengaruh curah hujan yang cukup tinggi jika di suhu di permukaan laut di wilayah Indonesia-nya hangat. Kemudian yang kedua, dipole mode. Dipole mode adalah fenomena global interaksi antara lautan dan atmosfer di wilayah barat wilayah timur Sumatera, wilayah timur Afrika dan wilayah barat Sumatera. Jika dipole mode ini positif, maka akan berpengaruh mengurangi curah hujan di sekitar wilayah Indonesia. Tapi jika kebalikannya, jika dipole mode itu negatif, maka dia akan berpengaruh memberikan curah hujan yang cukup signifikan di wilayah Indonesia. Kemudian fenomena yang lain adalah angin muson atau yang sering disebut dengan monsun. Angin monsun ini ditentukan oleh pola tekanan udara di Australia dan Asia. Pola tekanan udara ini mengikuti pola peredaran semu matahari dalam setahun yang mengakibatkan sirkulasi angin di Indonesia umumnya, yaitu pola monsun yang merupakan sirkulasi angin yang mengalami perubahan arah setiap setengah tahun sekali. Pola angin baratan terjadi karena adanya tekanan tinggi di Asia yang berkaitan dengan berlangsungnya musim hujan di Indonesia, dan pola angin timuran atau tenggara terjadi karena adanya tekanan tinggi di Australia yang berkaitan dengan berlangsungnya musim kemarau di Indonesia. Kemudian kita masuk ke perakiraan dinamika atmosfer dan laut. Yang pertama adalah tentang El Nino. Jadi berdasarkan beberapa analisis menunjukkan bahwa kondisi normal hingga El Nino lemah akan dominan hingga pertengahan tahun 2015. Dalam kaitan ini memberikan indikasi bahwa awal musim kemarau 2015 di wilayah Indonesia berada pada kisaran normal dan hingga maju beberapa dasarian. Kemudian mengenai dipole mode, nilai dipole mode dalam 3 bulan terakhir menyatakan bahwa nilainya normal dan akan diprediksi sampai bulan pertengahan 2015 akan tetap berada pada kondisi normal, sehingga mengindikasikan bahwa pada musim kemarau 2015 uap air dari Samudra Hindia menuju wilayah Indonesia tidak berpotensi bertambah atau berkurang. Kemudian suhu permukaan laut. Suhu permukaan laut selama musim kemarau 2015 diperkirakan sebagai berikut. Wilayah perairan di barat Sumatera dan selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara diperkirakan akan tetap hangat hingga Juli 2015 dengan anomali suhu berkisar plus 0,5 sampai dengan plus 1 derajat Celcius. Dan untuk wilayah perairan Indonesia lainnya diperkirakan akan berada pada kondisi normal dengan anomali suhu permukaan laut berkisar antara min 0,5 derajat Celcius sampai dengan plus 0,5 derajat Celcius. Kita masuk ke perakiraan musim kemarau 2015. Dari perakiraan musim kemarau 2015 dapat diperkirakan bahwa awal musim kemarau 2015 pada umumnya terjadi pada bulan April 2015. Dan ada 7 zone di Nusa Tenggara Timur yang akan mengalami musim kemarau pada bulan Maret, dan 1 zone akan diperkirakan mengalami awal musim kemarau pada bulan Mei. Untuk perbandingan awal musim kemarau 2015 terhadap rata-ratanya, pada umumnya di wilayah NTT semuanya hampir maju dan sama dengan rata-ratanya. Hanya 5 zone berada pada kondisi mundur dari rata-ratanya.
Kemudian perakiraan sifat hujan musim kemarau 2015. Hampir semua wilayah di NTT berada pada sifat normal, kecuali satu zone di atas normal dan satu zone juga di bawah normal. Satu zone yang di atas normal yaitu wilayah Manggarai dan satu zone di TTS dan Belu mengalami sifat di bawah normal. Kemudian terkait mengenai informasi kekeringan, stasiun klimatologi Lasiana juga membuat produk yang bernama buku informasi standar precipitation index atau dalam bahasa Indonesia indeks presipitasi terstandarisasi. Ini merupakan gambaran tentang monitoring kekeringan di wilayah Nusa Tenggara Timur, dan ada 2 produk yaitu analisis dan perakiraannya. Untuk analisis sendiri dibuat dalam kurun waktu 3 bulanan. Misalnya peta monitoring bulan Desember 2014 sampai Februari 2015 ini. Pada umumnya wilayah NTT pada kondisi normal, kecuali untuk wilayah sebagian ND berada pada kondisi agak kering, kemudian sebagian kecil Kupang, sebagian kecil Rotendao, sebagian kecil TTS, sebagian kecil TTU, sebagian kecil Belu, sebagian kecil Lembata, dan sebagian kecil Sumba Timur berada pada kondisi agak basah sampai dengan basah. Kemudian untuk peta perakiraan tingkat kekeringan 3 bulanan, kami buat untuk periode Januari sampai Maret 2015 merupakan perakiraan tingkat kekeringan dengan menggunakan data perakiraan curah hujan pada bulan Maret 2015. Hasilnya dapat digunakan untuk memperkirakan wilayah-wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan mengalami kondisi kering. Dan hasilnya seperti berikut: perakiraan tingkat kekeringan dan kebasahan di wilayah NTT pada umumnya normal, kecuali di sebagian kecil TTS diperkirakan akan mengalami kondisi agak kering, sedangkan sebagian kecil Belu, sebagian kecil Kupang, sebagian Lembata, dan sebagian Rotendao akan diperkirakan mengalami agak basah sampai hingga basah. Kemudian produk lainnya yaitu produk analisis peta hari tanpa hujan. Ini diupdate oleh stasiun klimatologi Lasiana setiap 10 hari atau yang disebut dasarian. Peta monitoring hari tanpa hujan ini merupakan peta analisis hari tanpa hujan selama 90 hari ke belakang, di mana perhitungan hari hujannya merupakan hari di mana curah hujannya lebih dari 1 mm. Dan untuk dasarian kedua Maret ini tampak bahwa wilayah NTT pada umumnya pada kategori sangat pendek hari tanpa hujannya, kecuali Melolo, Tadamu, Daeko, Olaivilliha, Batu Tua, Kualin Ayu Tupas, Besikama, Heknutu Sapan, dan Wedomu pada kategori pendek, serta Lambaleda, Wulandoni Panite, dan Weluli pada kriteria menengah. Sekian produk dari Stasiun Klimatologi Lasiana. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Ina. Baik. Ya pemirsa, demikian tadi kita simak bersama ya penjelasan dari Mbak Vera Adrianita, prakirawan dari Stasiun Klimatologi Lasiana Kupang. Ya tentu hal ini berkaitan dengan perakiraan musim kemarau 2015 yang ada hubungannya dengan kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita akan berbincang-bincang dengan ketiga narasumber kita ini. Tentu saja menarik ketika saat ini kita berbincang-bincang tentang iklim ini. Ada fenomena-fenomena yang sudah disampaikan tadi, ada El Nino, ada juga angin monsun, ada El Nina dan sebagainya. Tapi dari penjelasan yang kita terima tadi dari Mbak Vera sebagai prakirawan dari Stasiun Klimatologi Lasiana ini, Pak Yul sebagai Kepala Stasiun Klimatologi Lasiana Kupang bisa menjelaskan dulu kepada pemirsa nih, berdasarkan prediksi awal ini ya bahwa musim kemarau di Nusa Tenggara Timur akan terjadi, tentunya di setiap wilayah itu berbeda-beda Pak.
Ya, seperti di Manggarai berbeda dengan di Sumba Timur dan sebagainya, di daratan Flores dan juga di timur tentu berbeda-beda ya dari tadi yang kita simak penjelasan itu. Nah, sebenarnya apa yang menjadi penyebabnya ini, faktor utama penyebabnya ini dulu Pak Yul, kalau boleh kita tahu. Baik Ibu Ina, sebelum penyebabnya tentu kita juga perlu mengetahui bahwa untuk wilayah analisis stasiun klimatologi atau pada umumnya Nusa Tenggara Timur dibagi menjadi 23 zone atau 30 zona musim. Wow, ya. Nah, hal ini kita klasifikasikan berdasarkan kondisi karakteristik hujannya atau kondisi hujan wilayah itu sendiri. Sehingga masing-masing mempunyai ciri khas kondisi hujannya. Dan satu dengan yang lain itu perbedaannya itu cukup signifikan. Signifikan ya. Ya. Sehingga dengan kondisi yang seperti ini ada perbedaan antara satu zone dengan zone yang lain. Memang secara detailnya tidak semuanya berbeda secara keseluruhan. Ada beberapa zone yang karakteristiknya hampir mirip. Jadi secara globalnya analisisnya itu mendekati sama, gitu. Untuk pengaruh kenapa berbeda-beda itu ada beberapa hal. Antara lain tadi disebutkan juga ada pengaruh global, juga pengaruh lokal. Antara lain kondisi di Pasifik Selatan, kemudian di Laut Hindia Barat, Timur, di seputaran daerah Sumatera sana. Kemudian juga karena pengaruh yang terdekat dengan kita yaitu pengaruh selatan dari Australia. Tadi disebutkan juga ada beberapa peristiwa yang terjadi yang mempengaruhi kondisi iklim di satu wilayah. Adanya monsun timur, monsun barat ini. Dan juga dipengaruhi juga karena pengaruh-pengaruh lokal yang lain. Misalkan topografi dan sebagainya. Begitu, ya. Dengan kondisi seperti ini, apakah ada potensi bahwa musim kemarau itu akan maju atau mundur kalau dilihat ini Pak Yul? Kalau secara keseluruhan masih dalam kategori normal. Normal ya. Tetapi di dalam kondisi saat-saat ini ada beberapa zone itu yang mengalami kondisi yang tidak normal seperti biasanya. Artinya ada beberapa titik zone yang justru maju, begitu. Lebih maju ya. Ya, antara lain seperti di Kupang. Di Kupang ada indikasi maju satu dasarian. Gitu. Satu dasarian dalam pengertian dasarian ini 10 hari dari tanggal 1 sampai 10, 11 sampai 20, kemudian 21 sampai akhir bulan. Kalau terjadi maju seperti ini tentu akan berpengaruh atau berdampak terhadap musim tanam para petani tentu ini Pak Yul. Ya, tentu ada dampak pengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Yang terdekat adalah aktivitas para petani. Tentu hal ini perlu juga disiasati bagaimana kita menghadapi kondisi iklim yang seperti ini. Ya, berarti tetap ada koordinasi juga dengan dinas teknis terkait, misalnya dinas pertanian dan perkebunan, kehutanan, dan artinya instansi yang berkaitan langsung dengan iklim ini Pak Yul ya selama ini. Ya, tentu koordinasi tidak bisa terlepas dengan penyampaian informasi dari kami kepada dinas terkait dan terlebih dinas pertanian sehingga informasi-informasi kami dapat mendukung daripada aktivitas di pertanian. Sebenarnya Ibu Ina, bukan hanya dinas pertanian saja, ada dinas PU bisa, betul. Ketersediaan dan juga, air ya. Dalam kebutuhan-kebutuhan yang lain, misalkan dalam perencanaan sebagainya. Ibu Ina. Baik, kalau tadi Pak Yul sudah mengatakan ada koordinasi ya dari dinas teknis yang terkait ini, memang ada dari Dinas Pekerjaan Umum, ada juga dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya ke Pak Gede dulu ya terkait dengan musim kemarau, perakiraan musim kemarau 2015 yang sudah disampaikan tadi. Ya, kira-kira bagaimana kesiapan dari Dinas Pertanian sendiri ini dengan musim kemarau ini, Pak? Baik, terima kasih Ibu Ina, pemirsa yang kami hormati. Kami dari pertanian tentunya sangat berharap data dari BMKG. Bagaimanapun karena berpengaruh terhadap musim tanam. Jadi di musim tanam, musim kemarau ini kami ada bagi dua, ada kegiatan di daerah irigasi dan kegiatan di daerah tak ada hujan. Untuk kegiatan di daerah irigasi kita dorong
petani untuk siap-siap mengelola lahannya karena itu air tersedia. Jadi mereka bisa langsung menanam padi dan palawija. Kemudian untuk daerah yang tak ada hujan, kita usahakan mereka untuk mengolah lahannya, tapi kita tanami memang